Kalau Puma Speedcat ini hampir sempurna, kenapa banyak orang sakit kaki pakai sepatu ini? Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita bakal nge-review sambil ngetes Puma Speedcat. Tapi tar dulu, karena kemarin gue ditantangin sama Oki. Bang, mobil lu terlalu murah buat pakai sepatu ini, ganti coba pakai BMW. Karena katanya mobil gue terlalu murah. Ya, gue nggak punya Ferrari dan tentu saja kita sudah hubungi BMW. Lebih tepatnya Tunas BMW dan kita dapat pinjaman satu unit BMW G20 320i. Nah, biar valid review dan tesnya, kita akan lakuin semuanya sambil nyetir BMW G20 330i ini. Yuk, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke guys, kita udah di dalam sekarang dan kayak gini nih dalamannya BMW G20 ya yang paling baru. Nah, kenapa BMW ini ada hubungannya banget sama Puma sebenarnya? Jadi kalau kalian nggak pengen cerita sejarah, silahkan skip ke menit sekian ya. Karena gue mau cerita sejarah Puma Speedcat dulu. Jadi, Puma Speedcat ini awalnya didesain untuk pembalap F1. Belum nyampe BMW-nya. Nah, saat itu pembalap F1 memang butuh sepatu khusus. Dan salah satu yang mendesainnya adalah Puma, di mana Puma Speedcat angkatan pertama itu lahir tahun 99. Dan bener-bener didesain untuk driver F1, di mana fitur-fiturnya itu masih bisa kita temukan di Speedcat sekarang. Tapi by the way, saat itu Speedcat-nya itu adalah yang mid ya, di mana kayak kalian bisa lihat dipakai sama Michael Schumacher atau angkatan sekarang lah ya, Max Verstappen, itu pakainya yang mid. Long story short, Puma Speedcat ini terus berevolusi ya, jadi nggak seperti itu terus bentuknya, ada perubahan dan ada adaptasi baru, di mana saat di tahun 2000-an kemudian lahirlah versi Puma Drift. Jadi Puma Speedcat itu berubah menjadi lebih modern di Puma Drift. Dan kalau kalian ke toko Puma sampai sekarang itu masih gampang banget dapat Puma Drift. Kenapa? Karena memang itu adalah sepatu yang dipakai untuk kebutuhan motorsport. Ya baik profesional ataupun antusias. Jadi kalau kalian hobi gitu ya, hobi mobil sport, hobi Ferrari gitu, cocok banget pakai Puma Drift tersebut. Puma Drift inilah yang kemudian kolaborasi dengan berbagai merek mobil. Pertama dengan Ferrari, makanya mereka punya warna-warna merah juga di sana ya untuk menghormati heritage si Ferrari-nya. Kemudian Puma Drift juga berkolaborasi dengan BMW. Nah, maka dari itulah Puma Drift itu sangat-sangat sinonimus banget dengan dua merek yang tadi. Dan kalau kalian main ke dealer BMW, terutama Tunas BMW ya, kalian masih bisa juga nemuin Puma Drift versi collab dengan BMW-nya. Ya, sebagai seragam kali ya kalau kalian adalah user BMW atau entusias BMW Motorsport gitu kan ya. Nah, itu sedikit cerita sejarahnya. Kalau sekarang sih udah modern, 2024 dimunculin lagi Puma Speedcat ini sebagai barang fashion gitu kan ya. Dimana sebenarnya kalau ada yang bilang, wah ini gorengan baru. Enggak, ini gorengan lama tahun 2000-an gitu. Dan salah satu Puma yang paling laku di masanya. Nah, sambil gue lanjut nyetir, kita gas aja bedah sepatunya. Oke, sambil nunggu lampu merah, kayak biasa gue akan bahas mulai dari uppernya dulu ya. Nah, uppernya Puma Speedcat ini ada dua versi seenggaknya. Yang pertama itu pakai suede, dan yang kedua itu pakai leather. Nah, dimana unit yang kita tes itu sebenarnya ada dua ya. Gue lagi pakai Puma Speedcat merah dari suede ya, yang warna OG pertama kali keluarnya banget untuk nyetir hari ini. Dan gue juga ada nih yang versi leathernya untuk kita potong-potong barusan ya, kalau udah lihat. Seperti biasa kita tentu saja tes kekuatannya dengan pertama Dremel. Jujur hasilnya itu nggak terlalu spesial, biasa-biasa aja lah. Bahkan kita berikan poin itu 3 dari 5. Tapi please diinget-inget dulu, Puma itu kalau bikin suede selalu dahsyat banget. Begitupun dengan di Speedcat ini. Benchmarkingnya adalah tes kita dengan Puma Palermo kemarin ya, karena bahan suede-nya sama. Hampir-hampir nggak ada coak yang berarti di suede-nya. Betul-betul kuat, begitupun dengan yang versi suede-nya ini. Tapi gue pengen lanjut lagi karena penasaran nih. Sebagai sepatu driving gitu kan ya, kita harus juga ngetes ketahanan terhadap api. Sekaligus pengen ngecek dong kulitnya asli atau enggak. Nah, by the way, untuk suede-nya sendiri, kulitnya juga asli ya. Dan untuk material leathernya, kita coba bakar, hasilnya dahsyat sekali guys. Dimana finishing
kulitnya, finishing leathernya itu kebuka. Dan di dalamnya ada kulit asli ya. Ini bukan full grain banget ya, karena bagian atasnya juga udah dibuang sebagian, tapi masih menyisakan sedikit. Dan kita masih bisa lihat pori-porinya, ini kulit yang berkualitas. Gokilnya lagi, sisa pembakarannya, sisa tes bakar kita itu hampir-hampir nggak ada bekas sih, cuma ngelupasin finishingnya doang. Ini gokil banget menurut gue untuk sepatu yang standarnya safety F1 gitu ya pada aslinya, dan sekarang jadi sneakers. Sisi ketahanan apinya ini masih di bawah-bawah juga. Gokil sekali. Dan inilah yang membuat kita berikan rating 8 dari 10 untuk upper si Puma Speedcat ini. Oke guys, kita udah di dalam tol ya. Sambil nyetir tolnya, gue pengen run terus sedikit soal midsole dan insole-nya. Insole-nya dulu nih, Puma Speedcat ini punya insole yang karakternya mirip sama Ortholite murah. Gue belum berani ngomong kalau ini adalah Ortholite, tapi memang feel-nya, teksturnya segala macamnya memang menyatakan kalau ini Ortholite tapi versi murah. Oke, ya feel-nya juga ketika diinjek empuk, nggak terlalu masalah. Yang menarik itu di dalamnya, mereka pakai 2 lapis alas TA. Ya, kayak kalian bisa lihat mungkin di insert ya. Nah, kemudian kita lanjut lihat bagian heel-nya nih. Ini juga nggak kalah gokil. Bagian heel-nya itu ternyata cukup empuk, dikasih busa yang lumayan enak, dan durometernya juga empuk sekali kayak kalian bisa lihat di layar. Tapi yang paling spesial itu bukan di sana, melainkan di outsole-nya. Nah, outsole-nya ini tuh bener-bener gokil guys. Karena kalau kalian lihat detailnya ya, ini bentuknya ban mobil. Gue sampai mereka-reka, apakah ini material ban mobil beneran atau bukan? Dan ternyata jawabannya kita nggak tahu. Ya, ini rubbernya bagus banget kalau boleh kita jujur ya. Kenapa? Kita coba tes Dremel dan hasilnya Vibram Continental semuanya lewat. Dengan 6 Dremel kita selama 30 detik, hasilnya dia cuman berkurang 0,3 mm aja. Dan ini adalah rekor baru dari kita guys. Bener-bener, wah ini sesuatu yang di luar nalar gue gitu ya. Bisa-bisanya Puma bikin kayak begini. Apakah memang ternyata Puma lagi mulai ngamuk dengan kualitas produk-produk yang lebih bagus? Kita sempat agak lupa tadi bilang ya, untuk durometernya sendiri cukup menarik ya, di angka 40-an. Jadi kekerasannya juga cukup baik. Dan kayak kalian lihat, berhubung rekor kita sudah tembus oleh Puma Speedcat ini, tim kita juga berantem nih untuk menentukan poin di outsole-nya. Dan coba tebak, poinnya berapa? 10 dari 10. Perfect bahkan, bener-bener dahsyat banget. Dan kalau kita rata-ratain nih ya, sebenarnya untuk uppernya kita kasih poin 9 dari 10. Gimana dengan bagian lain, yaitu konstruksinya? Jujur gue sangat sangsi sebelumnya begitu ngebuka karena nggak ada trouble stitch. Tapi kesangsian itu langsung terbayar karena ya ini adalah konstruksi yang nggak main-main. Ini bagian uppernya itu menempel dengan sempurna dengan sole. Bener-bener udah kayak satu kesatuan. Mungkin kalau kalian ingat beberapa kompetitor yang lain ya, terutama brand-brand Jepang, mereka juga sampai segokil itu konstruksinya. Sama, Puma juga seperti itu. Lem lebar nggak ada. Jahitannya semuanya rapih. Gue bener-bener nggak ada komplain sama sekali dengan konstruksinya Puma Speedcat ini meskipun tanpa trouble. Jadi bener-bener semuanya hanya dilem aja. Tapi penggunaan lemnya sudah tepat dan sangat gokil sekali. Makanya kita berikan rating 8,5 dari 10. Dan yang gokil ya, kita tuh lagi pakai mode comfort loh. Ya berhubung sambil recording ya, nggak pengen seruntulan banget juga. Nah, dengan mode comfort, ini tuh narik banget gitu, tapi tetap tetap empuknya tetap dapat, smoothnya juga tetap dapat. Wah, ini memang bener-bener sheer driving pleasure-nya dapat banget ini BMW. Jadi kalau kalian pengen test drive juga ya, langsung kontak aja Tunas BMW nih ya. Oke guys, sekarang gue mau cerita dikit tentang performance-nya. Berhubung kita ganti aja kali ya ke mode performance ini ya mobilnya ya. Ke mode sport ya, kalau di sini nggak ada mode performance. Nah, gue pengen cerita sedikit kalau kita pakai Puma Speedcat ini sebagai sneakers, ini adalah sesuatu yang sayang banget gitu kalau menurut gue. Kenapa? Karena memang tidak didesain seperti itu. Kalau kalian ingat, dari awal gue udah cerita sejarahnya didesain untuk driver F1, betul kan ya? Nah, sekarang tiba-tiba digoreng 2024, muncullah orang-orang pakai Puma Speedcat di jalanan Paris. Di sana lagi Paris Fashion Week gitu kan, orang-orang jalan-jalan, wah dipikirnya wah ini barang baru, minimalis, enak dipakai jalan segala macam. No, kalian ketipu guys. Itu adalah
Gerilya marketing dari Puma di set. Orang-orang itu dibayar buat pakai sepatunya. So, kalau kalian beli Puma Speedcat ini pakai jalan-jalan, terus lecet, terus kapalan gitu ya, terus luka, no, itu artinya kalian tidak melakukan hal yang bijak. Karena sedari awal memang tidak disiapkan untuk jalan. Ya, gue sebelum mulai ngetes BMW ini udah jalan dulu nih agak keliling di Mall Summarecon ya, dan kayak gini nih hasilnya nih. Oke guys, jadi jujur aja kalau dia pakai jalan di mall yang segede Summarecon itu, heel-nya udah pegel dari mulai beberapa langkah. Bagian tengahnya mungkin aman ya, nggak terlalu masalah karena supportnya juga bagus, oke. Tapi bola-bola kakinya itu juga kejepit. Ya karena memang itulah adanya. Kalau boleh jujur, gue akan berikan rating 3 dari 10 kalau ini adalah sepatu jalan. Bener-bener sepatu jalan yang buruk, bahkan kalau dikomparasi sama Vibram Five Fingers misalnya, yang sama-sama profilnya minimal dan ya ground feel-nya kerasa banget, bener-bener sepatu rata lah gitu ya. Ini memang pada dasarnya disiapkan buat orang-orang yang sanggup buat beli dan punya mobil yang tepat. Ya kayak misalnya kita lagi nyobain nih BMW Seri 3 ini menurut gue adalah salah satu mobil yang tepat untuk pakai Puma Speedcat. Karena ya selain feel-nya enak gitu kan ya, kalau sampai nanti kaki kalian itu sakit, minimal kaki kalian itu sakit di dalam BMW guys. Mendingan nangis di dalam BMW daripada nangis di angkot, betul nggak guys? Ya kayak gitu ya, itu sedikit bercanda ya, tapi maksud gue adalah ini adalah sepatu yang pure didesain untuk kenikmatan berkendara secara maksimal. Oke, gue izin dulu ya karena kita lagi keluar tol dulu nih. Nah, ini kita putar balik aja gitu kan? Putar balik ya. Rp5.000 aman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ngomongin sedikit tadi udah soal jalan, sekarang kita ngomongin tentang drivingnya. Tadi ada beberapa momen di mana gue itu harus cepet-cepet ngerem ya, karena ya ganti lane terus menghindari mobil. Nah, dengan sepatu ini Puma Speedcat itu jadi lebih flawless. Kenapa? Karena fitting sepatunya yang slim ya, profilnya itu bikin kaki kita tuh nggak nyangkut antara pedal gas dengan pedal rem. Nah, bandingin sekarang kalian pakai dead shoes yang soalnya tebal-tebal dan bahkan lebar-lebar. Gue sendiri beberapa kali ngalamin ada tuh kejadian nyangkut ya. Ini sangat-sangat berbahaya sebenarnya kalau kita di dalam kondisi-kondisi yang emergency. Ya katakanlah kita lagi berjalan di atas 100 km per jam gitu ya. Harus ngerem, atau sekarang nih kita lagi ngerem nih, gue harus tiba-tiba pindah dari gas ke rem gitu. Dengan profile slipnya dan slip ini begitu mudah dan begitu ringan gitu ya buat pindah dari pedal gas ke pedal remnya. Belum lagi profile si bagian heel-nya itu sangat-sangat oke sekali karena dia slim ya, dia kokoh juga gitu ya, terus sangat-sangat nge-support si bagian heel-nya. Jadi heel kita tuh bener-bener diem gitu. Kadang-kadang kalau kita nyetir bahkan dengan sandal gitu ya, si heel kita tuh nggak diem posisinya, dan ini tuh nggak enak untuk jangka waktu yang panjang. Say kondisinya kita nyetir di Trans Jawa nih, yang jauh gitu ya. Nah, dengan jarak sejauh itu, heel kita itu bisa aja capek, bahkan dengan alas kaki yang nggak terlalu tebal. Nah, dengan profil yang setipis ini, gue pribadi sudah nyetir cukup jauh ya, dari ya beberapa area lah gitu di sekitaran Bandung, ujung ke ujung. Tidak mudah capek memang dengan kondisi profile heel seperti ini. Apakah nanti gue akan coba jarak jauh? Insya Allah gue akan coba jarak jauh selama nanti beberapa bulan ke depan ya. Gue tahu misalnya di Trans Jawa gitu ya, akan sepegel apa. Tapi hasil pengetesan gue sampai saat ini tidak terlalu pegel. Gue sudah mengetes 2 tahunan yang lalu pakai alas kaki yang bagian heelnya itu tebel bahkan, dan itu membuat si bagian heel gue sampai detik ini ya ada rasa discomfort gitu tiap nyetir. Dan cuman Puma Speedcat ini satu-satunya yang berhasil meminimalisir discomfort itu. Kebayang nggak? Segokil itu memang Puma Speedcat ini. Dan gue mau nyetir lama nih, setengah jam, sejam gitu ya. Sampai saat ini belum lewat dari sejam ya. Baru sekitar sejam lah gitu. Ini nggak ada masalah sama sekali. Itu yang menurut gue gokil. Bahkan untuk performanya sebagai sepatu nyetir ya, menurut gue this is one of the best. Gue berani mendeklar kalau ada 3 mungkin sepatu nyetir terbaik yang pernah kita tes, ini adalah
salah satunya. Bahkan mungkin ini adalah yang terbaik. Memang segokil itu si Puma Speedcat ini. Nah, tapi kan Bang, ada yang lebih baik, lebih enak nyetir pakai sendal jepit. Tunggu dulu. Say kalian adalah seorang yang menekuni olahraga motorsport, harus nyetir ya dengan kondisi yang berbahaya. Kalian mungkin tahu cerita Niki Lauda, eksiden ada kebakaran. Nah, sepatu ini itu melindungi kaki kalian lebih aman daripada pakai sendal jepit. Dan itu menurut gue adalah sesuatu yang sangat-sangat kita perlukan, terutama driver serius ya, driver full time. Ya disclaimer, mungkin bukan driver go-kart gitu ya. Nah, begitulah juga alasan kenapa kita ngetes sepatu ini kali ini dengan sebuah BMW yang performanya juga bisa terbilang cukup tinggi. Meskipun dia masih di level tengah-tengah gitu ya. Seri 3 itu bukan entry level dan bukan top levelnya juga. Tapi kalian bisa ngerasain ya responsiveness mesinnya. Kalian juga bisa ngerasain banyak hal positif dari sini. Luxury-nya juga jelas ya. Mata kalian semua dimanjain dengan berbagai macam pemandangan detail-detail yang high-tech kayak begini. Ini menurut gue gokil gitu ya. Ini menambah nuansa dan kesan kenikmatan berkendaranya. Nah, balik lagi sama Puma Speedcat-nya. Kalau menurut gue, penilaian sama sepatu ini tuh harus proporsional. Ketika gue bilang ini adalah sepatu dengan rating 3 dari 10 untuk jalan, gue bener-bener serius karena kita harus lihat sepatu ini sesuai dengan medannya dan alamnya, yaitu sepatu untuk nyetir. Maka dari itu kita coba breakdown lagi nih beberapa detail-detail lain yang lebih mendalam. Pertama, dari segi fittingnya ya. Nah, dari segi fittingnya dan instepnya dulu ya, dua hal ini gue akan tampilkan di layar ya. Nah, secara jujur gue akan katakan kelebarannya itu nggak terlalu lebar. Dia bener-bener ngepres, ngehak kaki kita ya, karena memang itu yang kita butuhkan saat nyetir dengan kecepatan tinggi. Nah, begitupun dengan instepnya. Sebenarnya kelebaran instep ini terbilang tinggi, tapi ketika kita ikat tali sepatunya dan kita masukin kaki kita akan langsung dapat feel press dari si sepatunya. Begitupun dengan toe box-nya yang tapering ekstrim. Ini juga mengepres si jari kaki kalian. Enak kalau kalian nyetir kayak begini. Kalau kalian jalan, itu adalah fitting yang bisa dijamin bikin kaki kalian injury. Ya, minimalnya kapalan atau mungkin sedikit kegesek-gesek dan discomfort aja lah ya. Dan gue sangat-sangat mengencourage kalian untuk selalu potong kuku sebelum pakai sepatu ini. Kenapa? Karena titik injury yang paling krusial kalau menurut gue ya, dibanding semuanya adalah di ujung jari kaki, lebih tepatnya di kuku. Dan bola-bola kaki juga itu akan sangat sakit ya, tapi nggak sampai yang biru-biru atau kayak gimana, masih bisa diterima. Plus kalau kalian ambil yang materialnya suede, itu bisa sedikit diminimalisir. Kenapa? Karena reasonnya ya, suede-nya Puma itu sebenarnya cukup comfort. Dia cukup main nih bahannya dibandingkan sama leathernya. Jadi menurut gue ya fittingnya meskipun ngetat, ngepres, dia cukup forgiving juga. Oh ya, fun fact-nya, sesuai dugaan kalian, sepatu ini tuh punya heel drop yang mendekati 0 ya. Memang minimalis sekali, tapi jangan dipakai juga untuk angkat beban misalnya. Kenapa? Karena kayak kalian bisa tahu, untuk angkat beban, kita tuh butuh kaki kita dengan kondisi yang tepat ya, sebagai fondasi ya. Nah, dengan sepatu ini, posisi jari kaki kita itu yang telunjuk akan timpang dengan jempol kaki gitu ya. Dan itu membuat ya form angkat beban kalian itu nggak baik. Ya, kalau lagi nyetir kayak gini gitu ya, menurut gue masih bisa diterima juga lah ya. Tapi jangan dipakai untuk jangka panjang juga, sekali lagi. Dan by the way, kalau kalian berpikir sepatu ini ringan, sebenarnya berat aktualnya pun nggak terlalu ringan kok. Ini cukup punya bobot yang lumayan. Kenapa? Karena rubbernya yang tebal dan keras tadi itu. Nah, kalau kita masuk ke rigidity-nya, di bagian lateral rigidity sama sekali nggak kaku. Dia sangat lentur sekali dengan baik. Kenapa? Karena memperkirakan kebutuhan kaki si usernya saat menginjak pedal gas dan pedal remnya tadi itu. Nah, yang kedua, torsional rigidity. Ini yang bikin gue kaget juga. Sepatu ini nggak punya shanks, dimana banyak driving shoes-nya yang lain, misalnya Torch Moccasin yang dulu kita pernah bahas juga, itu punya shanks untuk membantu torsional rigidity-nya. Tapi sepatu ini nggak butuh itu sama sekali. Cuman dengan konstruksinya dan pemilihan materialnya, itu berhasil dimaksimalkan. Bahkan tanpa shanks, support buat arc-nya itu sudah cukup baik untuk konstruksi sepatu minimal kayak gini. Yang bikin gue bertepuk tangan kembali adalah bagian heel-nya itu sangat baik sekali kekakuannya. Plus kalau kita lagi nyetir nih ya,
posisi kaki kan kita miring ya, terus kemudian bagian atasnya heel itu pasti tertarik gravitasi ke bawah lah ya. Nah, kalau pakai sandal itu nggak ada yang support, nggak ada yang nyangga. Tapi di sepatu ini ya, itu disangga dengan baik, plus dikasih busa yang nyaman banget. Jadi, wah ini extra comfort juga saat nyetir. Jadi, gue bilang sepatu ini tuh enak. Benar, ini sepatu yang enak. Lebih enak daripada driving shoes yang lain. Say, Puma Drift misalnya, atau Torch Driving Moccasin, atau Onitsuka Tiger Mexico 66 yang memang 3 sepatu itu terkenal untuk nyetirnya. Nah, sedikit perbandingan juga dengan Puma Drift, kalau kalian mau mencari sepatu itu sebagai alternatif, gue summary-in aja, Puma Drift itu punya fitting yang lebih ngetat daripada sepatu ini. Bahkan kelebaran di bola-bola kakinya itu lebih ketat lagi. Tapi dia punya kelebihan dari segi support dan teknologi, di mana support-supportnya bahkan ada yang menggunakan karbon. Nah, balik sama sepatu ini, bentar dulu, gue harus bayar tol lagi. Anyway, kalau pakai BMW tuh nggak kerasa ya, tahu-tahu tuh udah nyampe aja. Saking cepatnya gitu ya, padahal kita dari tol mana ke tol mana lumayan jauh. Kenapa kalau gue pakai Avanza Xenia tuh berasa? Kalau pakai BMW nggak kerasa. Bos, ini ada yang bisa jelasin gak sih kenapa? Aduh. Oke, balik lagi kita bahas Puma Speedcat-nya sambil macet-macetan ya guys ya. Ini kemudian gue pengen cerita sedikit lagi nih sama kalian. Apakah sepatu ini akhirnya strictly prohibited atau sangat dilarang untuk jalan kaki? Menurut gue enggak. Sepatu ini sangat bisa gitu untuk jalan kaki beberapa meter. Jaraknya nggak perlu terlalu jauh, karena pasti ini para driver F1 itu sehabis keluar dari mobilnya akan jalan ke podium misalnya, atau jalan ke tempat istirahat, atau kemanapun itulah yang jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh. Begitupun dengan kita. Nah, menurut gue, orang-orang yang cocok dengan Puma Speedcat ini adalah orang-orang dengan gaya hidup yang mereka kebanyakan pakai mobil, dan turun dari mobil nggak akan jalan terlalu jauh, nggak akan keliling supermarket buat belanja, nggak akan keliling mall buat cari barang bahkan, atau nggak akan naik turun tangga dengan banyak. Nggak. Mereka itu akan turun di depan lobi misalnya, mobilnya kemudian di valet, atau mereka parkirnya pun udah di depan lobi, jalan sedikit masuk ke dalam, naik lift, udah langsung keluar lagi ke tempat tujuannya, ke ruangan kerjanya mereka misalnya, atau ke coffee shop tujuannya. Ya cuman beberapa langkah, 5 langkah, 10 langkah, oke lah, nggak ada masalah. Tapi memang fokus utamanya di Puma Speedcat ini adalah sepatu yang menjaga performa kalian ketika nyetir. Nah, lebih jauh lagi, gue pengen kasih lihat sama kalian gimana gripnya si sole ini nih ketika injek permukaan ya. Ketika kita injek permukaan licin, ini biasa-biasa aja. Bahkan ketika nginjek permukaan basah, ini tuh licin banget. Ini sudah jelas membuktikan memang tidak didesain untuk jalan apalagi becek-becekan. Apalagi nyetir motor atau ya kejar-kejar busway. Jelas bukan sama sekali. Tapi kalau kalian, let's say ya, naik BMW kayak gini, injek pedal gas dan pedal remnya, itu gripnya begitu sempurna. Gue tidak pernah menemukan sepatu dengan grip yang lebih bagus daripada ini, yang bisa nempel ya secara sempurna pada pedal gas dan pedal remnya. Bener-bener goks kalau menurut gue. Ini gila sih, different experience banget. Gue nggak sabar sih sebenarnya kalau bisa coba sama yang lebih high performance. Katakanlah kita akan ke track gitu ya, dan bener-bener butuh sepatu yang selain ramping slim kayak gini profilnya, jadi bisa memudahkan pindah pedal gas remnya. Dia juga punya grip yang bagus, karena nggak semua mobil balap itu punya pedal gas dan pedal remnya yang karet. Ya, bisa jadi mereka itu pakai pedal gas dan pedal rem yang dari besi, licin dong. Makanya jangan sampai slip gitu waktu nginjek. Nah, Puma Speedcat ini juga bisa nge-grip dengan baik yang profilnya seperti itu pedalnya, yang pedalnya licin kayak begitu. Makanya gue menominasikan ini adalah sepatu nyetir yang hampir sempurna dengan rating 9,5 dari 10. Gue biasanya pelit banget loh kasih rating sumpah, tapi ini gokil. Dan kalian kalau memang punya rezekinya, punya kesempatan ya, menurut gue kalian harus bener-bener cobain Puma Speedcat ini buat nyetir. Ya, sorry itu saya teman-teman, buat yang masih naik kendaraan umum, buat yang naik motor, ini memang seharusnya tidak didesain buat kalian. Kalau kalian ngerasa sakit pakainya, nggak nyaman, nggak maksimal, memang itu adanya guys.
terima aja kenyataannya, karena ini memang tidak didesain buat kalian. Tapi kalian kalau punya mobilnya, punya mobil yang sporty banget, yang bener-bener proper, rasakan kenikmatan berkendara dengan Puma Speedcat ini. Gua nggak bohong, gua nggak bercanda. Jujur, iya sakit dipakainya. Jujur, iya panas bos dipakainya. Ini sama sekali nggak breathable. Kalian harus tahu rasanya berkendara sebuah karya seni otomotif seperti ini ya, yang dengan performa tinggi, menggunakan sepatu yang tepat. Itu bener-bener beda banget, bener-bener gokil banget. Kalau kalian bilang gue udah nggak netral begini begitu, enggak men, ini bener-bener seenak itu kalau kalian pakainya tepat. Dan kalau kalian sudah memenuhi deskripsi gue itu, dan kalian mampu buat beli Puma Speedcat ini, harga 2 juta, 2 juta setengah, atau bahkan 3 juta gorengan reseller, itu menurut gue tidak kemahalan. Asal memang kalian mampu. Ya, ingat kata Om Ari, Jakarta keren untuk Gadunatan. Apabila mampu nih. tapi kabar baiknya, sepatu ini tuh kalian bisa dapetin di harga under retail, bahkan di bawah 1,7 hanya di Kick Avenue. Bahkan kalau kalian ngerasa itu kurang murah, masukin aja kode voucher dari kita buat ekstra diskon. Kenapa? Biar ada kembalian uang lebih guys. Karena uang lebih ini tinggal kalian tambahin sedikit, tinggal ditambahin 1,3 miliar aja, udah bisa dapat BMW seri 3 320i kayak gini. Gokil nggak guys? Gokil ya. Oh, by the way, gue belum kasih rating total Puma Speedcat ini, dan rating dari gue adalah 9 dari 10. Nah, izinkan gue buat melanjutkan perjalanan, berhubung ini masih agak macet-macet. Tapi setelah macet ini, gue pengen menikmati lagi Puma Speedcat ini dengan maksimal. Menurut kalian, perlu nggak ya kita lakukan driving experience dengan Puma Speedcat ini? Kayak kemarin nih, Oki jalan-jalan ke Kota Baru ya dengan sepatunya. Apa kita perlu melakukan itu atau enggak? Silahkan komen di bawah. Dan buat kalian yang pengen merasakan sheer driving pleasure kayak gini, gak ada salahnya buat kontak teman-teman kita di Tunas BMW. Ya, gue tinggalin kontaknya di sini ya. Kalian bisa hubungin langsung, dan barangkali cocok, kalian bisa juga merasakan apa yang gue rasakan, excitementnya hari ini, dan itu mungkin jadi penghuni garasi kalian besok. Oke, gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.